Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sahabat dai-daiyah sebangsa dan setanah air yang saya banggakan. Suku Sunda, suku Banjar, hidup rukun di Indonesia. Hadirin semua, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Multatuli, budayawan asal Banten, pernah mengibaratkan negeri kita ini seperti untayan jamrut yang terhampar di persada Nusantara. Kos Plus pun juga pernah bersenandung. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Ungkapan tersebut, hadirin, mengilustrasikan kepada kita betapa subur dan makmurnya negara Indonesia. Betul? Gunung-gunung berdiri megah di apit awan, sawah-sawah menguning rapi seperti permadani, burung-burung pun berkicau seirama dengan mentari yang terbit di pagi hari, sehingga tampaklah suasana yang adem, ayem dan tentrem. Masya Allah. Namun sayangnya hal ini berbanding terbalik dengan kemaslahatan yang ada. Dikutip dari greenkatadata.com pada tanggal 31 Januari 2025 bahwasannya deforestasi di Indonesia mencapai angka 261.575 hektar yang terjadi pada tahun 2024, naik sebesar 4.191 hektar dari deforestasi yang terjadi pada tahun 2023. Padahal Allah telah mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. Sahabat dai, apa kandungan ayat tadi? Imam Al-Asfihani menjelaskan sebagaimana yang telah dikutip oleh Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah halaman 76. Beliau menjelaskan kata al-fasad pada ayat di atas artinya keluarnya sesuatu dari keseimbangan baik sedikit maupun banyak. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab juga mengemukakan bahwasannya bumi ini hanya akan dipusakai oleh orang-orang yang soleh, bukan orang-orang yang salah. Tanah air ini hanya akan dimakmurkan oleh orang-orang yang benar, bukan orang-orang yang sekedar pintar. Dan Indonesia tercinta ini hanya akan dilestarikan oleh hamba-hamba yang taat, bukan manusia-manusia yang bergelimpang maksiat. Sebab perbuatan maksiat hanya akan melahirkan kecongkakan dan keserakahan bagi manusia yang ingin menguasai alam ini. Ayat tersebut, hadirin, menegaskan kepada kita bahwasannya kerusakan di muka bumi ini terjadi akibat ulah tangan manusia.
Bencana yang datang silih berganti akibat ulah tangan manusia yang mengeksploitasi alam tanpa diiringi upaya menjaga kelestariannya. Sehingga yang tampak adalah krisis lingkungan, banjir yang menyebabkan wabah penyakit, erupsi gunung yang menelan korban jiwa, serta kebakaran hutan yang menyebabkan kerugian ekonomi. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu timbullah pertanyaan, bagaimanakah cara kita untuk menanggulangi masalah ini? Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Ri'ayatul Bi'ati fi Syari'atil Islam halaman 234 sampai 240, beliau menawarkan langkah-langkah dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup agar tidak semakin parah tingkat kerusakannya. Yang pertama, memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan besarnya dampak bagi kelangsungan hidup manusia apabila terjadi kerusakan lingkungan. Yang kedua, mendidik para generasi yang akan mewarisi lingkungan ini akan pentingnya kelestarian lingkungan hidup. Dan yang ketiga, membuat perundang-undangan dan peraturan yang disertai dengan ancaman bagi pelaku perusak lingkungan. Oleh karena itu hadirin, mari kita jaga, kita rawat dan kita lestarikan alam raya terutama Indonesia tercinta ini. Apabila sikap ini dapat kita aplikasikan, maka akan terciptalah negara Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafurun. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Makan ketupat lauknya bakmi, mendawi lepat, please forgive me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.